ini itu akan kita terapkan, kita masukkan dalam kompetensi. Contohnya misalkan bahwa setiap proses pembelajaran kita diharapkan membimbing anak-anak itu untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa adalah salah satu wujud kita beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan tentunya akhlak yang mulia itu nanti juga akan kita wujudkan pada proses kompetensi siswa, yaitu dengan apa namanya itu dia bekerja mandiri. Ya, mandiri itu artinya dia tetap bekerja tanpa harus bergantung pada yang lain. Terus kemudian dia bertanggung jawab pada dirinya sendiri, itu adalah juga wujud daripada akhlak mulia. Ini adalah dimensi yang pertama. Selanjutnya untuk dimensi yang kedua, nah, dimensi yang kedua kita namakan sebagai berkebinekaan global. Bahwa pelajar Indonesia yang berkebinekaan global memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya, sekaligus memiliki wawasan serta keterbukaan tentang eksistensi ragam budaya daerah, nasional, dan global. Pelajar Indonesia memiliki sikap menghormati keberagaman dan toleransi terhadap perbedaan. Untuk mencapai berkebinekaan global, pelajar Indonesia harus dapat mengenal dan menghargai budaya, dapat berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya, berefleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan serta berkeadilan sosial. Nah, untuk dimensi yang kedua ini, maka para siswa itu harus tetap menjaga nilai-nilai luhur ataupun budaya lokal yang terdapat pada daerahnya masing-masing. Tentunya juga harus tetap menghormati terhadap apapun perbedaan yang ada. Jadi perbedaan ini sangat luas sekali, bahkan sangat pada lingkup kecil pun itu mungkin perbedaan usia, perbedaan kematangan dalam berpikir, perbedaan intelektual, itu pun juga harus kita hargai. Nah, oleh karena itu kita akan membawa peserta didik untuk tetap menjaga jati diri dengan juga menghargai perbedaan yang ada. Itu adalah pada dimensi yang kedua. Selanjutnya untuk dimensi profil Pancasila, pelajar Pancasila yang ketiga. Untuk profil pelajar Pancasila pada dimensi yang ketiga yaitu mandiri. Pelajar Indonesia memiliki prakarsa atas pengembangan dirinya yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki strategis, melakukan tindakan, dan merefleksikan proses dari hasil pengalamannya. Untuk itu, pelajar Indonesia perlu memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta memiliki regulasi diri. Jadi kalau kita kupas, maka dimensi yang tiga yaitu mandiri ini akan selalu berhubungan dengan dimensi yang pertama. Artinya apa? Artinya sikap kemandirian ini dilandasi pada sikap bermental mulia atau berakhlak mulia. Artinya apa? Artinya siswa diharapkan mampu mengembangkan dirinya sendiri atas kompetensi yang dia terima. Itu. Sehingga apa? Sehingga dia tidak berbuat curang, itu juga dalam arti lingkup mandiri. Nah, dia nggak berbuat curang atas proses pembelajarannya, itu salah satu yang diharapkan di sini. Oke, selanjutnya untuk dimensi yang keempat. Dimensi yang keempat dari profil pelajar Pancasila yaitu bergotong royong. Nah, di sini kita jabarkan bahwa pelajar Indonesia memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan untuk kebaikan bersama. Pelajar Indonesia selalu berusaha melihat kekuatan-kekuatan yang dimiliki setiap orang di sekitarnya yang dapat memberi manfaat bersama, mencegah terjadinya konflik, dan tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Hal-hal yang harus dilakukan
pelajar Indonesia untuk mewujudkan gotong royong adalah melakukan kolaborasi, memiliki kepedulian yang tinggi dan berbagi dengan sesama. Jadi dimensi yang keempat ini sebetulnya kalau kita kupas, kalau kita pahami, maka dia akan mengunci daripada profil yang ketiga, yaitu mandiri. Jadi seolah-olah antara mandiri dan bergotong royong ini bertolak belakang, tapi tidak demikian karena mereka saling mengisi. Artinya apa? Artinya profil dimensi kemandirian itu kalau tidak diimbangi dengan profil yang keempat gotong royong, maka justru akan menciptakan peserta didik yang egois, ya, yang individualis, dan itu tidak diinginkan pada nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, agar profil yang ketiga ini bisa berjalan dengan baik, maka harus dikunci profil yang keempat, yaitu gotong royong. Kemandirian terjaga, gotong royong juga terjalin. Itulah yang diinginkan sama-sama, tinggal bagaimana kondisinya. Untuk aplikasinya mungkin kita bisa menggunakan sistem diskusi, kolaborasi, kerjasama tim, itu salah satunya untuk mewujudkan nilai gotong royong. Kemudian kita masuk pada profil yang kelima, yaitu bernalar kritis. Bahwa pelajar Indonesia yang bernalar kritis berpikir secara objektif, sistematik, dan saintifik dengan mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data dan fakta yang mendukung, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dan berkontribusi memecahkan masalah dalam kehidupan, serta terbuka dengan penemuan baru. Untuk yang bernalar kritis, pelajar Indonesia perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan dengan baik, lalu menganalisa dan mengevaluasinya, kemudian merefleksikan pemikiran dan proses berpikirnya. Artinya bahwa di sini bernalar kritis itu tidak sama dengan kritis. Kalau kritis mungkin si anak selalu berceloteh tanpa dia bertanggung jawab terhadap apapun celotehannya. Tapi kalau bernalar kritis, maka dia sebelum berbicara dia harus menganalisis dulu apapun yang dia bicarakan, sehingga apapun yang dia sampaikan itu sudah merupakan bentuk tanggung jawab dirinya atas apa yang diucapkan tersebut. Selanjutnya profil yang terakhir tentunya yaitu profil yang keenam, yaitu kreatif. Pada poin ini bahwa pelajar Indonesia harus mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak dalam bentuk gagasan, tindakan, dan karya nyata secara proaktif dan independen untuk menemukan cara-cara lain dan berbeda untuk bisa berinovasi. Pelajar Indonesia yang kreatif adalah pelajar yang menghasilkan gagasan masalahnya. Jadi profil yang keenam ini sebetulnya kalau disesuaikan dengan sila Pancasila, yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kemanusiaan itu harus kita eksplorasi. Jadi bahwa poin ini yaitu kreatif ini membentuk siswa untuk selalu berkreasi dalam pemikirannya, dalam karya nyatanya. Jadi boleh dia membuat yang baru ataupun merenovasi atau mengembangkan hal yang sudah ada, tetapi dengan menghasilkan spesifikasi baru dan berdaya guna baru. Nah, inilah semuanya dari 6 dimensi yang diinginkan dalam profil pelajar Pancasila. Jadi kalau kita kupas, kita pahami, ternyata tujuan akhirnya yaitu menjelang Indonesia Emas 2045, maka Indonesia akan menjadi bangsa yang mandiri. Dengan bagaimana? Dengan mulai sekarang kita menerapkan profil pelajar Pancasila. Karena sekarang yang jadi pelajar itu besok akan menjadi pemangku kepentingan. Mungkin itu uraian saya, presentasi saya tentang profil pelajar Pancasila. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nggih, terima kasih. Pertanyaannya sangat spesifik ya. Jadi begini, jadi sebetulnya dari keenam dimensi profil pelajar Pancasila itu bisa terwujudkan baik secara parsial atau sendiri-sendiri ataupun secara holistik ya. Jadi tidak semuanya. Contohnya dalam setiap proses pembelajaran ini tidak melihat ataukah adaptif, normatif, rutin, bahwa sebelum memulai pelajaran maka kita harus mengajak siswa untuk berdoa, itu sudah masuk pada profil yang pertama. Kemudian guru atau pengajar selalu memberikan siswa motivasi tentang kejujuran, kemuliaan hidup, berbakti pada orang tua, menghormati guru, berakhlak mulia, itu juga sudah merupakan profil yang pertama, yaitu bertakwa. Kemudian untuk paling kita lihat misalkan gotong royong. Gotong royong itu tentunya pada pelajaran produktif itu seperti yang pernah kita lakukan, yaitu membuat tim kerja atau teamwork yang menghasilkan satu produk, dan itu sebetulnya sudah pernah kita lakukan, sehingga sebetulnya yang kita laksanakan ini bukan baru tapi merevitalisasi dari yang pernah kita lakukan. Jadi dulu kalau ada TA dan TA itu nggak pernah mandiri, TA itu pasti berkelompok, nggak pernah individualis, itu merupakan salah satu poin di mana kita membimbing anak untuk bergotong royong, bergotong royong. Nah, kemudian mandiri, mandiri bisa kita wujudkan dengan misalkan tugas-tugas mandiri. Jadi misalkan yang jelas dalam proses pembelajarannya maupun evaluasi pasti itu secara mandiri, misalkan satu mesin bubut satu orang, kemudian itu tes juga satu orang. Nah, ini adalah wujud daripada proses kemandirian siswa, di mana dia harus bertanggung jawab atas kompetensi yang telah diterima. Jadi saat ini saya sudah bisa membuat tirus, gurunya telah mengajarkan rumusnya, itu adalah diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab dia ngebut tirus. Kemudian bertingkat, bagaimana rumusnya, bagaimana. Nah, ini harus diwujudkan dalam bentuk kemandirian sehingga dia bisa menghasilkan produk sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Itu kemandirian. Terus kemudian untuk gotong royong itu juga bisa dengan sistem kita pelajaran produktif, kita ada diskusi untuk mencari arti sesuatu, misalnya K3 itu bagaimana artinya. Nah, itu juga wujud daripada memasukkan nilai-nilai karakter itu ke dalam pelajaran. Nah, mungkin salah satunya seperti itu, Pak Erwin. Jadi yang jelas artinya gini Pak, artinya sebetulnya antara profil-profil itu tidak saling bertentangan. Profil-profil ini itu saling menegaskan, saling melengkapi, dan saling mengunci. Tentunya kalau misalkan dalam proses pembelajaran itu si anak bubutnya tirus kurang mampu, karena dia belum bisa memiringkan eretan atas dengan benar sesuai sudut, maka temannya itu boleh membantu, boleh membantu. Dalam arti membantu itu, siswa yang dibantu juga harus refleksi bagaimana dia dibantu itu. Artinya bukan langsung istilahnya itu bebas tugas atau apa istilahnya ya, menyerahkan total, tidak, tapi dia diberitahu dalam arti kolaborasi dengan bertanggung jawab. Nah, tentunya ini adalah wujud daripada gotong royong. Tetapi saat nanti ujian yang untuk mengevaluasi kemampuan diri,
tentu si anak itu harus menggunakan si anak harus menggunakan profil yang pertama, yaitu berakhlak mulia, berarti dia bertanggung jawab dirinya kepada Tuhannya, dan juga mandiri. Nah, ini sebetulnya tuntutan siswa yang harus dievaluasi guru. Ini tuntutan siswa yang harus dipantu gurunya. Jadi seharusnya siswa sadar, kalau dia mungkin berakhlak mulia, ujian dia pasti nggak mau dibantu temennya atau nurun. Kalau dia berakhlak mulia, tentu dia nggak mau dibantu temennya. Itu saat ujian. Tapi saat proses pembelajaran, tentu kondisi kolaborasi ini harus berjalan karena sesuai dengan profil gotong royong, gitu Pak Erwin. Terima kasih untuk waktunya Pak Erwin. Pak Sigit, ini saya mau bertanya. Ada kedengaran ya? Kedengaran Pak Prianji. Oke. Gini Pak Sigit, mungkin saya perlu pencerahan kita sebagai guru Pak Sigit, untuk apa yang harus kita siapkan kita sebagai guru untuk menguatkan profil pelajar Pancasila ini ke anak-anak Pak Sigit. Gitu aja. Terima kasih Pak Sigit. Jadi untuk menguatkan berarti ini berhubungan dengan materi-materi sebelum kita mulai pelajaran. Jadi yang jelas sebelum kita mulai pelajaran seharusnya ada baiknya kita selalu memberi refleksi-refleksi, memberi umpan balik sebelumnya atau yang lain-lain yang berhubungan dengan sikap, mental, perilaku. Jadi misalkan tidak apa-apa mungkin 1 menit, 2 menit kita membicarakan contoh teladan kepahlawanan. Terus misalkan pada hari-hari besar, contohnya seperti itu, atau setelah hari besar, kita sedikit bercerita kepada anak-anak tentang perjuangan bangsa. Ini salah satu daripada pembumian daripada nilai-nilai luhur pada jiwa si anak tersebut, sehingga profil pelajar Pancasila itu betul-betul tertanam pada jiwa anak dan akan mempengaruhi sikap anak dalam proses pembelajaran. Tiap hari kita harus berdoa bersama-sama, itu juga salah satu wujud langkah kita untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila, yaitu profil pelajar Pancasila pada anak-anak. Terus kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, itu juga pasti akan menanamkan jiwa berkebinekaan global. Jadi kalau kita mau gotong royong, itu pasti otomatis akan berkebinekaan global. Kenapa? Karena gotong royong itu pasti berhubungan dengan orang banyak, dan orang banyak itu pasti berbeda. Oleh karena itu, gotong royong itu pasti otomatis berkebinekaan global. Artinya apa? Artinya nanti kita sebagai guru itu tidak selalu menilai pribadi, tapi kadangkala kita membuat kelompok-kelompok tertentu, kemudian kita memberi tugas bersama, sehingga di situ bisa kita lihat person-personnya itu apakah dia itu berkolaborasi ataukah tidak, atau tetap individualis, itu maka akan tampak. Nah, tentunya pada anak-anak yang sikapnya individualis tentu ada bimbingan tersendiri oleh guru walinya, sehingga bisa merubah sikap itu, sehingga dia bisa berkolaborasi secara sinergi dalam kelompoknya yang mewujudkan nilai-nilai Pancasila, yaitu gotong royong dan berkebinekaan global. Masih banyak lagi langkah-langkah kita yang tujuannya ingin menanamkan profil pelajar Pancasila ini, baik sebelum pembelajaran materi, selama pembelajaran, maupun di akhir materi. Mungkin begitu Pak Priyo. Terima kasih, sangat jelas sekali. Terima kasih Pak Sigit. Sama-sama, sama-sama.
Maaf ini lagi apa? Mikrofonnya trouble. Bapak-bapak, kita sudah melaksanakan ya hari ini dengan fasilitator Pak Sigit dengan penjelasan yang sangat jelas sekali. Marilah untuk menutup kegiatan hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Silakan. Berdoa selesai, saya kembalikan lagi ke Pak Erwin, monggo. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.